Kubal ketan ini paling cocok dimakan dengan rendang seperti ini. Mantap. Sedap gurih, recommended untuk dicoba. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel YouTube Cooking with Juwita. Kali ini saya mau berbagi resep lengkap plus cara membungkusnya makanan tradisional khas Lampung namanya skubal ketan. Nah, skubal ketan ini paling pas dimakan dengan rendang, tapi rendangnya tidak terlalu kering ya, seperti ini. Nah, skubal ini sajian spesial khas Lebaran untuk masyarakat Lampung. Nah, rasanya enak banget. Di video ini saya share resep dan lengkap dengan cara trik membungkusnya supaya hasil skubalnya itu bisa cantik seperti ini. Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Jangan di skip ya, supaya saat mempraktekannya di rumah teman-teman tidak gagal. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Bahan utama yang saya gunakan untuk membuat skubal ini beras ketan. Saya pakainya 3 kg karena mau buatnya agak banyakan ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih, sudah ditiriskan seperti ini hasilnya. Kemudian santan kelapa. Ini santan kelapanya saya pakai kelapa 3 butir karena saya pakai beras ketannya itu 3 kilo ya. Jadi untuk ukuran yang biasa saya pakai itu kalau ketannya 1 kilo, kelapanya 1 butir. Karena saya pakai ketannya 3 kilo, jadi kelapanya 3 butir. Kemudian daun salam dan garam. Untuk resep lengkapnya, untuk takaran lengkapnya nanti silahkan cek di kolom deskripsi ya. Sudah saya tulis secara lengkap. Oke, kita langsung aja ke proses masaknya. Oke guys, tuang santannya ke wajan. Ini saya pakai wajannya besar ya. Wajan tua warisan almarhumah ibu saya. Santannya tidak saya masukkan sekaligus ya. Dicek saja nanti kalau sudah cukup. Atau kalau kurang bisa ditambah. Rebus dulu sampai mendidih. Masukkan 6 lembar daun salam. Tambahkan garam. Ini saya masukkan 2 sendok makan dulu ya. Nanti bisa dicicipi. Kalau kurang boleh ditambah. Diaduk. Ini tidak boleh ditambah penyedap ya, jadi cukup santan dan garam saja bumbunya. Santannya sudah mendidih. Masukkan beras ketannya. Saya tambahkan santannya. Ini santannya semuanya 3 liter ya saya pakai. Diaron sampai santannya kering. Jadi saya pakainya 3 kilo beras dan 3 liter santan dari 3 butir kelapa. Nah, untuk garamnya ini disesuaikan ya. Ini baru saya masukkan 2 sendok makan. Nanti saya cicip. Kalau asinnya sudah cukup tidak ditambah, tapi kalau asinnya kurang nanti saya tambah, oke? Garamnya saya tambah dulu sedikit, setengah sendok makan, nanti saya cicip lagi ya. Oke, untuk garamnya saya tambah lagi setengah sendok makan, jadi pemakaian garam 3 sendok makan ya untuk ukuran 3 kg beras ketan. Dan 1 sendok makan gula pasir. Tidak boleh diberi penyedap ya, cukup gula pasir dan garam santan. Untuk apa fungsi gula pasir di sini? Sebagai penyeimbang rasa. Jadi tidak membuat ketannya ini menjadi manis, tidak ya. Jadi supaya santan kelapa dan garamnya itu rasanya lebih keluar. Jadi seperti itu.
Tapi kalau nggak mau pakai gula, di skip saja. Oke. Oke guys, santannya sudah kering ya, sudah selesai proses aronnya. Dan ini kompor siap dimatikan. Dan siap untuk dikukus. Sebelum dikukus, ini beras ketannya saya tutup dulu ya, kurang lebih 15 menit. Supaya set. Oke guys, ini ketannya sudah siap untuk dikukus. Ini kukusannya saya kasih alas khusus untuk mengukus ya, supaya nanti ngangkat ketannya setelah matang gampang ya. Oke, kukusannya ditutup, dikukus sampai matang. Oke guys, proses pengerjaannya saya lanjut di teras belakang rumah ya. Karena ini kan agak ribet pengerjaannya. Nah, daun pisangnya sebelum dipakai untuk membungkus, dilayukan dulu di atas api kompor seperti ini ya. Seperti ini prosesnya guys. Nah, sudah layu. Ini daunnya sudah lentur, kalau dipakai untuk membungkus sudah tidak robek ya. Seperti itu prosesnya. Untuk mengikatnya saya pakai tali rapia. Ini tali rapia di satu lembar dibelah menjadi 3. Nah seperti ini ya. Panjangnya ini 1,5 meter atau sesuai kebutuhan saja. Kalau nanti pendek bisa disambung. Oke, tali rafianya sudah siap. Ketan yang sudah matang, sudah dikukus, letakkan di dalam nampan. Kemudian padat-padatkan seperti ini ya. Untuk tebalnya sesuai selera, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Sudah padat seperti ini guys. Sebaiknya mencetaknya gunakan nampan plastik ya, supaya tidak lengket. Nah, setelah padat seperti ini siap dipotong sesuai bentuk yang kita inginkan. Untuk memotongnya saya menggunakan tutup botol. Ini botol tutup botol Milagos ya yang saya gunakan. Seperti ini ya. Tuh. Hasilnya jadi seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Teman-teman, kalau suara saya agak berbeda dari video-video sebelumnya, mohon maaf. Saya lagi serak karena saya batuk ya. Nah, seperti ini. Oke. Siapkan daun pisang yang sudah dilayukan, sudah dilap bersih. Dan ini saya siapkan untuk lapisan ketannya. Ini daun pisang yang sudah digunting sebesar cetakan ketan. Susun ketannya seperti ini ya. Beri lapisan lagi. Beri lapisan daun pisang lagi, kemudian ketan lagi seperti itu. Untuk banyaknya lapisan ketan ini bisa satu bungkus diisi 10, diisi 5, diisi 7, diisi 8 sesuai selera dan sesuai panjangnya daun. Saya biasanya 7 saya isi. Oke, satu bungkusnya saya isi 8 ya. Nah, ini diletakkan seperti ini. Seperti ini cara membungkusnya. Digulung. Daunnya ini agak panjang ya. Saya pakainya 3 lilitan. Jadi 3 kali pertemuan gulung seperti ini. Jadi supaya tebal dan dia tidak rawan pecah. Nah, ini bagian ujungnya kita tekuk dulu ya. Ini bagian salah satu sisinya ditekuk dulu seperti ini.
Seperti ini ya, salah satu bagian sisinya ditekuk dulu dan kita rapikan bagian dalamnya. Ini gelap nggak kelihatan bagian dalamnya, ini saya tekan pakai botol supaya dia padat. Tapi jangan terlalu kencang ya, pokoknya cukup dia padat. Kalau kepanjangan bagian daunnya ini, ujung daunnya boleh dipotong ya. Potong sedikit. Kemudian ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan ditekuk seperti ini. Nah, ini letakkan di bagian bawah. Kemudian kita rapikan bagian atasnya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kalau kepanjangan daunnya boleh dipotong. Nah, seperti ini. Tekan-tekan ketannya pakai botol supaya padat. Sama seperti bagian bawah tadi ya. Seperti ini ya, ujung daunnya ini ditekuk ke dalam, baru dilipat seperti ini. Jadi saat direbus tidak ada celah air masuk ke dalam bagian ketannya ya. Nah, ini siap untuk diikat. Tali rafia yang sudah disiapkan tadi. Nah, diikat seperti ini ya. Diikat seperti ini ya. Perhatikan cara mengikatnya ya. Ini sudah diikat satu bagian dan ini sisanya seperti ini. Nah, masukkan ke dalam sini. Ini sudah 3 sisi yang terikat. Nah, seperti ini. Ini masukkan lagi, selipkan ke sini. Ini sudah 4 sisi terikat ya. Jadi saat mengikatnya ini harus benar-benar kuat. Nah, ini selipkan ke sini supaya tidak bongkar nanti saat direbus. Agak lama ya durasi ngikatnya karena ini penting sekali. Nah, setelah itu pindahkan ke samping sini. Kemudian ke samping sini. Begitu seterusnya sampai keliling ya. Nah, ini selipkan lagi. Ini selipkan ke ikatan yang pertama tadi. Oke, ini turun ke bawah. Setelah diikat di sini, nah, selipkan lagi seperti yang tadi ya. Begitu selanjutnya sampai dengan dia terikat keliling. Nah, seperti ini. Selipkan lagi di sini. Dan ini ikatan terakhir, dia bertemu di sini dan diikat mati ya. Nah, ikatannya ini tidak boleh kendor, harus kencang, jadi nanti hasilnya bagus. Oke guys, proses ikatnya sudah selesai ya, kencang sekali. Nah, ini sudah diikat mati, ini tinggal digunting saja. Tuh, sudah selesai. Dan seperti ini selanjutnya sampai dengan selesai skubal ketan khas Lampung. Oke guys, skubalnya sudah selesai dibungkus. Jadi 14 bungkus seperti ini ya. Nah,
Ini siap untuk direbus. Oke, langsung aja kita rebus. Airnya sudah mendidih guys. Wow. Langsung aja masukkan skubalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, panas. Sudah masuk semua guys, 14 bungkus. Nah, ini direbus selama 2 jam dengan api besar ya. Oke, kita tutup. Tunggu 2 jam di muka, 2 jam kemudian. Oke. Sudah 2 jam proses rebusnya guys. Ini siap diangkat. Sudah matang guys, 2 jam proses perebusannya. Dan ini siap untuk diangkat dan ditiriskan. Oke guys, skubalnya ditiriskan dulu sampai dingin suhu ruang. Ini sudah jam 11 malam, saya mau istirahat dulu, kita lanjut besok pagi. Oke guys, langsung aja kita buka. Caranya seperti ini ya, digunting. Seperti ini hasilnya guys, padat dan bagus sekali ya. Nah, ini dia seperti ini tiap lapisnya. Tuh, seperti ini. Nah, ini kalau mau dimakan, dilepas dulu lapis daun pisangnya ini. Jadi dia seperti ini. Seperti ini ya, padat. Oke, langsung aja kita plating. Dan untuk disajikan, ini dia skubal ketannya sudah di plating, sudah cantik, sudah siap untuk disantap. Yuk langsung aja kita santap. Kalau mau disantap, jangan lupa lapisan daun pisangnya yang ini dibuang dulu ya. Nah, seperti ini. Paling pas dimakan dengan rendang. Nah, seperti ini. Tapi bisa juga loh dimakan kalau mau versi manis, dimakan dengan tape ketan. Atau bisa juga dimakan dengan sambal goreng daging. Pokoknya dia bisa skubal ini bisa dimakan dengan paduan makanan yang manis dan gurih seperti ini ya. Skubal ketan ini makanan spesial khas Lebaran. Jadi kalau di Lampung itu setiap rumah kalau Lebaran hampir rata-rata bikin skubal ini. Nah, seperti ini. Bismillah. Perpaduan yang pas sekali ya, lembut-lembut kenyal dipadu dengan rendang yang gurih, sedap, pokoknya maknyus banget. Pokoknya recommended banget untuk dicoba guys resep ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.